Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan saya dalam mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiubillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan dulu kelasnya dalam keadaan bersih. Terima kasih ya sudah membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Coba Ibu lihat apakah bajunya sudah rapi. Sudah rapi. Bu Miftah absen dulu ya. Ya, Bu. Ketika Bu Miftah panggil nama kalian, kalian mengungkapkan perasaannya hari ini. Misalkan Bu Miftah bahagia. Paham? Paham, Bu. Oke, Afifatul Lutfiyah. Bahagia, Bu. Andi. Aulia Hani. Ceria, Bu. Masya Allah. Deca. Semangat, Bu. Hanimuna. Happy, Bu. Farasauki. Ihsan. Jessica. Ceria, Bu. Juwita. Keila. Laili Anisatu. Bahagia banget, Bu. Wow, Masya Allah. Muhammad Basuki. Senang sekali, Bu. Muhammad Iqbal. Bahagia sekali, Bu. Wow. Natasha. Senang sekali, Bu. Nikita Trisna. Sedikit sedih, Bu. Kenapa Mbak? Konsepnya ketinggalan. Novelia. Bahagia banget, Bu. Kenapa Mbak? Karena ketemu lagi. Wow, Masya Allah. Putri Rasti. Bahagia, Bu. Oke. Rista. Salsabila. Semangat sekali, Bu. Masya Allah. Siska. Ibu. Oke. Anak-anak, kita stop dulu ya agar kita fokus dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kita stop dulu pikiran-pikirannya yang dibawa dari rumahnya. Kita stop dulu. Kita ambil nafas dulu ya. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Hembuskan. Ambil nafas lagi. Oke. Bu Miftah ingetin lagi ya. Kesepakatan kelas di mata pelajaran pendidikan Pancasila tidak boleh ada yang makan makan. Tidak boleh tidur. Dan menggunakan handphonenya hanya diperlukan saja.
materi tentang apa ya? Membangun kesadaran hukum. Alhamdulillah, pada belajar semuanya. Anak-anak di bab 2 tidak hanya membangun kesadaran hukum saja ketika membangun budaya taat hukum itu, yaitu menerapkan perilaku taat hukum yang akan kita bahas hari ini. Tujuannya apa? Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat secara benar. Yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat secara benar. Sudah dilihat ada gambar. Tahukah kalian apakah arti taat hukum itu? Iya, Mas Basuki, gimana? Taat hukum adalah dengan menjalankan perintah hukum. Oke, sesuatu yang menjalankan perintah. Sebagai peserta didik yang baik, berperilaku taat hukum itu keren. Bagaimana cara kalian berperilaku taat hukum di lingkungan sekolah? Iya, Deca? Tidak melanggar aturan sekolah. Oke, tidak melanggar aturan. Iya, gimana Mas Faros? Datang tepat waktu. Yuk coba ingat-ingat kembali apakah yang kalian lakukan sebagai peserta didik termasuk melanggar hukum? Iya, Mbak Asti, bagaimana Mbak Asti? Memakai makeup secara berlebihan. Iya, kita di lingkungan sekolah kita tidak boleh memakai makeup berlebihan. Iya Mas, gimana Mas? Aduh, Mas Ihsan ternyata tidak pikir. Mudah-mudahan setelah mempelajari pembelajaran menerapkan perilaku taat hukum, sudah tidak ada lagi yang melanggar pelanggaran itu. Ngomong-ngomong tentang taat hukum itu, ketaatan atau kepatuhan pada hukum menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Sikap taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ngomong-ngomong tentang hukum itu ada kaitannya dengan norma. Hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan paduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Hukum, norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ciri-ciri perilaku taat hukum. 1. Memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum. 2. Tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, aktif menerapkan pemerintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan hukum dibedakan menjadi 3. Ketaatan karena terpaksa. Mungkin kemarin kalian itu melakukan perintah itu karena terpaksa. Yang kedua, karena bersifat mengikuti, saya ikut teman itu. Yang terakhir, ketaatan secara kesadaran diri. Ini yang penting sekali, kesadaran diri yang kita harus terapkan, ya. Ya, Bu. Dalam menerapkan perilaku taat hukum itu ada beberapa
beberapa sektor. Yang pertama, contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan keluarga. Kalian menganggap meminta izin itu sudah tidak perlu karena sudah dewasa, sudah SMK gitu. Anak-anak meminta izin terhadap orang tua itu termasuk contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan keluarga. Apalagi ya? Iya Mbak Afif? Mendengarkan nasihat keluarga. Oke, mendengarkan nasihat orang keluarga. Ibu bapaknya kalau bilang tidak ya tidak ya nak ya. Ya Bu. Contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah. Berseragam dengan taat sesuai dengan tata tertib yang kalian lakukan saat ini, itu adalah contoh dari menerapkan perilaku di lingkungan sekolah. Ada apa lagi ya? Mencontek saat ujian. Oke, diingetin. Mencontek ketika ujian itu adalah contoh dari pelanggaran taat hukum di lingkungan sekolah. Dilihat menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Iya. Oke, ketika ada yang hajatan, Mbak Keila bantu-bantu, Masya Allah. Ada apa lagi ya? Iya Mbak. Tidak kemudian saat menonton. Oke, karena suka bernyanyi tapi harus lihat kondisi, kalau malam-malam tetangganya tidur jangan ya. Iya Bu. Contoh menerapkan perilaku taat hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, ketika kalian nanti umur 17 tahun itu sudah diwajibkan memiliki KTP. Apalagi ya? Iya Mbak, cerita. Oke. Ada lagi nggak ya? Iya Mbak. Pintar sekali. Silakan dilihat ya. Disimak video yang Ibu minta, perlihatkan ke kalian. Situations in between us, but the way we show is a game I Dari video tersebut menggambarkan tentang, ada yang bisa jelasin? Iya, Mbak Desa. membantu seakan
Oke, gotong royong kerja bakti itu termasuk taat terhadap hukum. Taat terhadap hukum. Tadi yang diperlihatkan di sini itu termasuk perilaku taat hukum. Kita lihatkan lagi studi kasus berikutnya.
Kalian tahu, ibu mendapatkan laporan kalau kalian melakukan perundungan terhadap kami. Karena Wah, kok? Ya ampun Bu, itu kan cuma bercanda aja. kalian bilang cuma bercanda. Apa kalian tahu? Hanya dengan kata-kata orang bisa terbuka. Kata-kata yang gimana Bu? Aku tidak merasa kata-kataku melukai Rani. Udah, aku aja. Itu kan ada buktinya. Gue udah kasih tahu semua ke Aziz soal permintaan Rani. Aziz, iya Pak. Mau bicara sebentar boleh nggak? Boleh kok, terus saja. Kenapa Pak? Iya Bu, kami akui sudah mengulangi. Kami memaaf sebesar-besarnya ya Bu. Baguslah kalau begitu. Untuk konsekuensi atas perbuatan kalian, 5 hari ke depan, selesai jam 4 pelajaran, kalian diminta ibu untuk berikan merah. Baik Bu, kami siap menerima konsekuensi. Hanya hari ini yang menjadi tim dokumentasi semua. Dan hari ini bakal ada pidato yang penting banget tentang stop perundungan. Kayaknya belum lagi. Ini langsung dengar dari kepala siswa ke Azizi. Kalau teman-teman semua, selalu jaga untuk kita semua. Kenapa kamu membayangkan ada di posisi keluarga, dihina, dan diejek setiap hari? Hingga kalian pakai semangat dan menjalankan itu. Seharusnya selalu melindungi, bukannya selalu menjatuhi. Ayo kita hentikan siklus perundungan ini. Dan mari kita minta selesaikan perundungan sebenarnya. Dari pemaparan video yang Ibu Miftah tayangkan menggambarkan situasi yang bagaimana ya? Iya Mbak, Salsabila. Dari video yang sudah Bumi tayangkan, sikap bullying juga termasuk dalam melanggar perilaku taat hukum. Jika terjadi bullying, hendaknya kita mengkonsultasikan kepada Bapak dan Ibu guru. Oke, benar sekali apa yang disampaikan Mbak Salsabila itu betul sekali. Silakan berkumpul dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD.
penilaiannya yang bukan nilai ketika kalian saat berdiskusi. Ya. Ketika kalian presentasi. Silakan dilanjut untuk mengerjakan matematiknya. Sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pelaku yang membakar sampah sembarangan dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan atau denda. Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan itu mau kabur dari polisi, Ngindarin kayak ada itu razia. Iya. Setelah melihat pemaparan itu, situasi apa permasalahan yang bisa kamu tuangkan? Berarti itu bersangkutan dengan video tadi. Ada sanksi bagi orang yang membakar sampah sembarangan yang dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Secara sembarangan. Membakar sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pelaku yang membakar sampah sembarangan dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan atau denda. Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf G menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Ada sanksi bagi orang yang membakar sampah sembarangan. Menggambarkan apa ya? Ada yang tanggung, ada yang melanggar. Seorang
Ini pertanyaannya, situasi apa yang terjadi pada permasalahan video tersebut? Pertama ditulis dulu situasi yang terjadi. Ayo sama tuliskan. Dengan pakai dalam tadi ada dalam ada Menurut kalian apa yang terjadi di situasi itu? dan ada juga yang dibatal yang melanggar iya dua, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Terjadi kecelakaan. Iya, memakai helm itu kan terjadi kecelakaan. Membakar sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pelaku yang membakar sampah sembarangan dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan ataupun denda. Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam Kan berarti Undang-Undang situasinya 18 Tahun 2008 kejadian tentang yang pengelolaan situasi. sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf G menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Adapun sanksi bagi orang yang membakar sampah sembarangan, yakni pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak. Berarti studi kasusnya itu ini studi kasus pada video tersebut terus dah studi berarti kan membakar sampah di video ini Membakar sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. itu ya kayak ini di kasus tentang itu juga Negatif banyak Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Adapun sanksi bagi orang yang membakar sampah sembarangan. Ini kan penyebab terjadinya permasalahan. Tadi yang disebut kan ada dua permasalahan. Ada yang taat hukum sama yang ada tidak taat hukum. Jadi yang taat hukum ini kan sadar pentingnya yang memakai helm itu ya mengutamakan kesehatan diri sendiri. Sedangkan yang tidak pakai itu kan yang satu takutnya Rusak, ya. takut tidak tahu tidak gaul lagi aja Berarti yang tidak menganggap dirinya itu tidak gaul dipanggil sama polisi terus dia tuh menghindar dipanggil polisi menghindar terus dia kecelakaan kan tadi itu ya terus itu kenapa ya terus habis kecelakaan kepalanya bocor ya sudah kan dipanggil polisi dan dia menghindari polisi dan kecelakaan.
lanjut yang nomor 2. Bagi polisi dan menyebabkan kecelakaan. Kita lanjut yang apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Terjadinya kan Penyebabnya apa ya? karena tidak memakai helm. Iya. Melanggar aturan lalu lintas. Penyebab terjadinya permasalahan. Ada kesulitan nggak? Maksud dari pertanyaan yang ini gimana? Oke, dampaknya ketika kalian setelah melihat studi kasus tersebut, dampaknya apa yang mengakibatkan ke kalian gitu. Oh, kalian lagi studi kasus tentang kecelakaan, tentang tidak memakai helm. Ya, dampaknya ketika tidak memakai helm apa? Ya, bisa dilihat di sini. Iya. Terima kasih Bu. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut? Berarti orang yang taat itu mengingatkan yang tidak taat gitu ya. Iya, betul saling sekali. mengingatkan ya Bu. Iya. Nah, mengingatkan. Ada pertanyaan lagi tentang LKPD-nya? Sudah Bu, sudah cukup. Ada kesulitan apa enggak? Ini kesimpulannya itu dari video tersebut ada dari materinya semua. Iya, dari kesimpulan dari tayangan studi kasus yang Mbaknya kerjakan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Berarti itu kan kesimpulannya berarti nanti kita bikin kayak Iya, kamu Upaya-upaya pemecahannya itu ditulis semua terus ya Bu, sedetail mungkin Iya. yang kita ketahui. Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Betul. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. selalu berhati-hati saat berkendara. Saat berkendara. Terima kasih.
Apakah sudah selesai? Oke, waktunya karena sudah habis. Silakan dari kelompok mana nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan Mbak. Silakan Mbak dan Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Den. 1. Situasi yang terjadi pada permasalahan video tersebut. Setelah saya melihat video tersebut menggambarkan seorang yang patuh atau taat hukum dengan memakai helm saat berkendara sepeda motor.
baik jarak dekat maupun jauh, dan ada yang menggambarkan tidak taat. Dengan baik seperti tidak memakai helm. Terima kasih. Selanjutnya akan dilihat oleh teman-teman. Yang nomor 2, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Di video tersebut ada 2 permasalahan. Yang pertama, yang taat hukum, dan yang kedua, yang tidak taat atau melanggar hukum. Yang pertama, yang taat hukum sadar akan pentingnya memakai helm, dan yang tidak tepat dan yang tidak taat atau melanggar hukum menganggap memakai helm tidak gaul dan merusak penampilan rambut. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Juga, apa dampak terjadinya permasalahan tersebut? Dari video atau kasus tersebut yang tidak taat hukum memakai helm mengalami kecelakaan mengakibatkan kepala bocor. 4. Bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut? Yaitu, seorang yang taat hukum terus menginformasikan, mengedukasi kepala pelanggar pentingnya memakai helm saat berkendara. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 5. Tuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan helm adalah perilaku taat hukum, dan sebaliknya jika kita tidak memakai helm atau melanggar aturan hukum akan berdampak pada keselamatan diri sendiri saat berkendara dan akan mendapat sanksi. Setelah presentasi dari kelompok saya, apakah ada pertanyaan? Kelompok kami akan bertanya. Ya, Apakah ada ketentuan prosedur memakai helm? Boleh ulangi. Apakah ada ketentuan prosedur memakai helm? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah ada ketentuan prosedur memakai helm? Ya, tentu ada. Prosedur memakai helm yaitu memakai helm SNI, ukuran yang tepat, dan posisi yang benar, beserta memakai kacamata dan melihat kondisi helm. Bagaimana? Betul. Mungkin dari kelompok lain? Ya, silakan. Mengapa tidak memakai helm berdampak kecelakaan? bisa diulangi? Mengapa tidak memakai helm berdampak kecelakaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa ketika kita tidak memakai helm sering terjadi kecelakaan? Karena tidak memakai helm bikin resiko cedera kepala tinggi saat kecelakaan. Helm melindungi kepala dari benturan, jadi pentingnya untuk selalu memakai helm saat berkendara dekat maupun jauh. Dari kelompok lain, kelompok 1 ini bertanya. Apakah ketika kita tidak memakai helm akan dikenakan sanksi? Sanksi apa saja, Kak?
memakai helm akan dikenakan sanksi. Sanksi apa sajakah? Tentu, kalau tidak pakai helm bisa kena telang. Biasanya ada denda yang harus dibayar dan bisa juga dapat poin pelanggaran disiplin. Jadi alangkah baiknya selalu memakai helm untuk aman dan menghindari sanksi. Bagaimana? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain, silakan Mbak dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa yang terjadinya permasalahan tersebut, yaitu terjadinya kasus tersebut berawal dari masyarakat yang banyak membuang sampah sembarangan di tempat tersebut sehingga menumpuk yang akhirnya dibakarlah sampah tersebut oleh warga setempat. Tetapi mereka tidak memikirkan akibat apa yang akan timbul dan juga kurangnya menyadari dampak negatif buruk dari membakar sampah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terjadinya permasalahan tersebut, membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar, juga bisa mengakibatkan pencemaran udara akibat asap pembakaran. Selanjutnya akan dijelaskan. Bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut? Upaya yang bisa kita lakukan adalah mengadakan edukasi tentang larangan membakar sampah dan kita mendaur ulang sampah, membuat kerajinan sampah dan sampah organik dibikin menjadi pupuk kompos. Ini akan dilakukan oleh teman saya. Tuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kesimpulan yang saya dapat pada studi kasus tersebut adalah mengajarkan bahwa kita tidak boleh membakar sampah sembarangan karena perilaku tersebut termasuk perilaku yang melanggar taat hukum dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Mungkin penjelasan presentasi saya ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya. Apa yang akan didapat oleh seorang yang membakar sampah sembarangan? Mungkin bisa diulang lagi. Apa yang didapat oleh seorang yang membakar sampah sembarangan? Sanksinya.
kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh masalah. Situasi apa yang terjadi pada permasalahan video tersebut? Situasi yang terjadi pada permasalahan video tersebut adalah adanya seorang bapak-bapak yang mengintenskan tidak menggunakan helm dan dia juga menyepelekan polisi. Sehingga dia pun dipanggil oleh polisi tersebut. Tetapi dia kabur dan menghindari polisi tersebut. Hingga akhirnya dia pun kecelakaan dan mengakibatkan kepalanya bocor. Berikutnya kami akan dibacakan oleh teman saya. Apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah menyebabkan tidak menggunakan helm di saat berkendara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Apa dampak terjadinya permasalahan tersebut? Dampak permasalahan tersebut yaitu terjadinya kecelakaan pada seseorang bapak-bapak karena ia menyepelekan dan tidak menggunakan helm pada saat berkendara di lalu lintas. Bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut? 1. Selalu menggunakan helm saat berkendara. 2. Selalu berhati-hati saat berkendara. 3. Tidak menyelesaikan aturan lalu lintas. Kami akan dijelaskan oleh kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut bahwa kita harus mentaati peraturan dengan menggunakan helm dan memahami pentingnya menjaga keselamatan saat berlalu lintas. Menggunakan helm yang bijak dan bertanggung jawab dapat melindungi diri sendiri dan orang lain. Mungkin ada yang dikatakan? Mengapa pemerintah mewajibkan pengendara memakai helm? Mengapa pemerintah mewajibkan pengendara memakai helm? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pemerintah mewajibkan pengendara motor memakai helm untuk meningkatkan keselamatan dan melindungi pengguna jalan dari cedera kepala. Ya serius, jika terjadi kecelakaan yang berfungsi sebagai pelindung kepala yang dapat mencegah benturan, mengurangi resiko parah, dan bahkan menyelamatkan nyawa. Selain itu, peraturan ini membantu mengurangi biaya kesehatan dan dampak sosial dari kecelakaan lalu lintas. Sekian, ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan.
Satu, situasi apa yang terjadi pada masalah video tersebut? Jawabannya adalah bahaya membakar sampah secara sembarangan yang melanggar hukum. Soal selanjutnya akan dijawab oleh Mas Ria. Untuk nomor 2, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang dampak membakar sampah sembarangan, minimnya kesadaran diri tentang lingkungan, dan banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya akan dibacakan permasalahan. Untuk nomor 3, apa dampak terjadinya permasalahan tersebut? Banyak dampak negatif yang mempengaruhi lingkungan sekitar dan kesehatan dan mengganggu kesehatan masyarakat, serta akan mendapatkan denda atau sanksi-sanksi yang lain, menyebabkan tercemarnya udara sehingga mengganggu pernapasan. Selanjutnya akan dibacakan Nomor 4. Bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut? Jawabannya, memberikan sanksi atau denda kepada pelaku dan melakukan pembakaran sampah secara sembarangan dengan menuntaskan larangan membakar sampah sembarangan tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya akan dibacakan masalah. Kesimpulan yang kita dapat dari video tersebut adalah kita hendaknya sadar akan bahaya dari membakar sampah sembarangan karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan masalah pernapasan lainnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mencegah terjadinya pembakaran sampah sembarangan. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Apa penyebab terjadinya pembakaran sampah sembarangan? Boleh bilang? Apa penyebab terjadinya pembakaran sampah sembarangan? Jawabannya adalah salah satu penyebab terjadinya membuang sampah sembarangan adalah minimnya kesadaran diri tentang lingkungan dan banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Penguatan materi hari ini, membakar sampah ternyata itu ada sanksinya. Tidak memakai helm itu berdampak terhadap kecelakaan. Tidak hanya kecelakaan saja, tapi akan mendapatkan sanksi. Begitupun membakar sampah juga akan mendapatkan sanksi. Ternyata tidak hanya membuang sampah sembarangan saja itu termasuk larangan dalam melakukan hukum. Ternyata membakar sampah itu termasuk pelanggaran dari taat hukum. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan dari materi ini? Ya, silakan Mbak. Kesimpulan yang saya dapat pada materi hari ini adalah dalam menerapkan perilaku taat hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap
kekacauan sosial, karena dengan adanya hukum, maka terciptanya keadilan dan keamanan, ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, sempurna sudah cukup sekali, sudah menggambarkan situasi hari ini. Selanjutnya yuk kita lakukan post test. Silakan bisa ditaruh. Boleh ke depan juga boleh. Yang mondok, Bumi kasih, silakan.
Ini coba buka. Iya. Iya. Oke, Salsabila sudah selesai post testnya. Oke, Novelia Triandini sudah selesai. Oke, Mbak Salsabila sudah, Mbak Novelia sudah, Mbak Keila, Mbak Juwita, Mbak Deca, Mas Faros, Jessica, Aulia, Muhammad Basuki. Semangat untuk yang masih belum, silahkan untuk diselesaikan.
kita refleksi dulu untuk mengukur. Ya, kita refleksi dulu, silakan untuk dibuat refleksinya sebagai acuan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, boleh, silakan maju. Silakan maju. Pakai di laptop saya boleh? Itu betul. Silakan. Silakan. Yang mode Ibu bagiin ya refleksinya. Silakan. Sudah dapat semua? Sudah. Aku sudah lihat duluan. Sudah. Sudah. Oke, refleksinya sudah. Mbak Deca sudah, Mas Farah sudah, Mbak Gela sudah.
untuk kelompok dengan hasil presentasi terbaik diperoleh kelompok, kira-kira siapa ya? Tepuk tangan untuk kelompok